dan tema pada malam hari ini adalah The Newest Trends of Customer Experience in 2021. Jadi buat teman-teman yang mungkin penasaran nih kayak apa trennya di 2021 tentang customer experience sendiri ataupun tentang service-service yang ada, nanti bisa banget disimak terus sampai akhir acara kayak gitu. Oke. Kita lanjut. Jadi untuk acara malam hari ini kita punya objektif untuk inspire dan delight. Yang pertama adalah inspire dulu. Kita ingin menginspirasi teman-teman muda untuk mulai mengenal tentang bagaimana itu dunia kerja, lalu juga teman-teman para expert yang ingin berbagi seperti itu, dan juga karena kita punya kesempatan nih job opportunities dan juga buat vacancy, nanti mungkin teman-teman di akhir acara bisa tahu lebih lanjut soal kesempatan itu di Bukit Vista. Oke, kita lanjut. Selanjutnya adalah buat delight. Nah, delight di sini adalah maksudnya kita benar-benar mengundang teman-teman dari industri yang perusahaannya atau mungkin company-nya mereka sudah tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Lalu nanti kita akan ada live Q&A session menggunakan aplikasi Slido, jadi teman-teman udah bisa mulai ngecek dari sekarang. Aplikasinya adalah sli.do, lalu nanti bisa masukin topiknya BV-eTalk 9. Nah, di sana nanti teman-teman bisa menanyakan seputar topik kita malam hari ini yang nantinya akan dibahas saat Q&A session. Terus selanjutnya, untuk format acara malam hari ini akan ada introduction sekarang, lalu nanti akan ada BV Talk-nya sendiri, dan juga closing dan survei, lalu dilanjutkan dengan post-event huddle yang tadi sudah saya sampaikan. Nanti kalau teman-teman masih ada mau tanya-tanya, nanti bisa ke post-event huddle-nya, kayak gitu. Dan acara malam ini akan dikondak dan dipandu dengan bahasa Indonesia, seperti itu. Oke, katanya tak kenal kata sayang, jadi perkenalkan malam hari ini saya adalah host teman-teman semua untuk BV Talk 9, dan nama saya Cynthia. Saya adalah HR team, mungkin teman-teman bisa lebih mengenalnya dengan Customer Relation dan Reservation Team. Lalu saya dulu di kuliahnya di UGM, kebetulan waktu itu diploma 3, kalau sekarang kalau nggak salah sih udah nggak ada, udah diganti. Terus saya pernah bekerja di Garuda Indonesia sebagai tim reservasi dan juga tiketing. Lalu fun fact dari saya suka nonton American Got Talent's Golden Buzzer. Teman-teman kalau saya udah suka lihat juga tuh, nah itu saya juga karena kayak indah aja gitu. Oke, jadi kembali lagi buat misi dari Bukit Vista sendiri. Kalau teman-teman belum terlalu tahu tentang Bukit Vista, ini bisa jadi kesempatan yang bagus banget buat teman-teman mengenal Bukit Vista lebih dekat dan lebih dalam. Jadi pada dasarnya kita adalah sebuah digital startup company hospitality yang bergerak di property management dan punya misi yaitu untuk inspire delight through hospitality innovation that positively transform guests, partner, dan employees. Dan di sini BV Talk adalah salah satu inovasi dari Bukit Vista yang kita punya tujuannya tetap sama, yaitu kita ingin deliver this message lebih broader lagi, dan kita berharap bisa mentransformasi teman-teman generasi muda ini lebih luas lagi dan lebih lebih delighting kayak gitu. Oke, kita akan masuk ke selanjutnya. Ini adalah properti yang kita manage selama ini, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa Bukit Vista adalah property management. Mungkin teman-teman yang di Bali sekarang cukup familiar dengan daerah-daerahnya. Kita ada di daerah Bingin, terus ada di daerah Ubud, terus kita juga di daerah Uluwatu dan Jimbaran juga. So far kita sudah manage lebih dari 100 properti yang ada di Bali, Nusa Penida, dan juga Yogyakarta. Oke. Dan acara malam hari ini kita berkolaborasi dengan teman-teman dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia DPW 2 dan juga teman-teman HMPI sendiri sebagai media partner. Dan lalu ada Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Indonesia dan juga ada komunitas mahasiswa diploma pariwisata UGM. Jadi ketiga kita merangkul teman-teman mahasiswa untuk menjadi co-host kita, harapannya untuk menginspirasi dan delighting mereka. Oke, dan mungkin
aku akan mulai perkenalkan dulu buat teman-teman co-host-nya. Di sini ada teman-teman perwakilan dari HMPI DPW 2, ada Mbak Tiara. Selamat malam. Yes, Mbak Tiara, boleh silahkan diperkenalkan untuk HMPI-nya dan mungkin kegiatannya atau mungkin ya visi dan misinya kita. Baik, terima kasih atas waktunya Kak Cynthia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya, salam pariwisata. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Tiara Delia Azhar, mahasiswa Sekolah Tinggi Pariwisata NHI Bandung. Di sini saya selaku perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya memperkenalkan apa itu Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia. HMPI, atau yang disebut dengan Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia, merupakan suatu wadah bagi mahasiswa pariwisata seluruh Indonesia, khususnya pada perguruan tinggi sederajat, sebagai forum berkumpul dan berkomunikasi yang memiliki satu visi untuk mengembangkan pariwisataan Indonesia. HMPI lahir dalam kegiatan Kongres Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia 1 yang diselenggarakan pada tanggal 25 sampai dengan 28 Juli 2011, bertempat di Hutan Pendidikan Gunung Walet, Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor, Kabupaten Sukabumi. Visi dan misi kami menciptakan kedaulatan di sektor kepariwisataan melalui sebuah pelatihan pemikiran dan pengorbanan mahasiswa pariwisata. Ada pula misi kami, yang pertama menumbuhkan rasa kekeluargaan antara mahasiswa dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, meningkatkan ilmu pengetahuan kritis dalam berperan serta memberikan solusi nyata terhadap permasalahan kepariwisataan di tingkat wilayah. Dan yang terakhir, melaksanakan pengabdian masyarakat sebagai wujud tridharma perguruan tinggi. HMPI dibagi menjadi dua kepengurusan, yaitu Dewan Pimpinan Pusat atau DPP dan Dewan Pimpinan Wilayah atau DPW. Dewan Pimpinan Wilayah terbagi menjadi 6 wilayah, diantaranya wilayah 1 Sumatera, wilayah 2 Jabodetabek, Bandung, dan Tasikmalaya, wilayah 3 Jawa Tengah dan Yogyakarta, wilayah 4 Jawa Timur, wilayah 5 Bali dan Nusa Tenggara, wilayah 6 Sulawesi dan Kalimantan. Informasi lebih lanjut mengenai Himpunan Mahasiswa Pariwisata Indonesia dapat diakses melalui Instagram kami @officialhmpi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih Mbak Tiara untuk perkenalan HMPI-nya dan terima kasih telah datang juga malam ini mewakili teman-teman HMPI. Lalu mungkin kita bisa melanjutkan untuk selanjutnya teman-teman co-host kita yaitu dari Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Indonesia, Mas Felix. Boleh silahkan diperkenalkan teman-temannya. Baik, terima kasih kepada Kak Cynthia. Halo teman-teman, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Felix Putra Fudian, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pariwisata UI 2020. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bukit Vista karena telah memberikan kami kesempatan untuk menjadi salah satu host untuk BVI Talk kali ini. Nah, selanjutnya saya ingin memberikan informasi sedikit tentang Himta UI 2020. Himta sendiri memiliki 3 proker unggulan. Yang pertama itu kami memiliki pelabuhan atau singkatan dari Pagelaran Budaya Hasil Anak Bangsa, di mana di acara ini kami mengadakan pagelaran budaya yang mengusung tema salah satu kebudayaan yang ada di Indonesia. Dan di akhir acara nanti akan ditutup oleh salah seorang guest star seperti itu. Lalu yang kedua, kita ada open trip. Di sini kami membuat paket perjalanan wisata ke tempat atau destinasi wisata yang belum banyak orang kunjungi dengan harga yang cukup terjangkau. Salah satu contohnya kami pernah membuat paket perjalanan menuju Ujung Kulon seharga 800.000 dan itu sudah termasuk akomodasi, makan serta transportasi. Dan yang terakhir itu kami memiliki stok atau social tourism talk, yang dimana ini merupakan seminar yang akan membahas isu-isu sosial
yang sedang atau akan terjadi di dunia pariwisata. Di Stockholm yang kemarin kami mengundang teman-teman dari HMPI serta catatan si backpacker untuk menjadi pembicara kami. Untuk teman-teman yang mungkin tertarik di 3 proker unggulan kami ini, teman-teman bisa mengikuti kami di Instagram, yaitu di @himta.ui. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Felix sudah dikenalkan untuk Himpunan Mahasiswa Pariwisata Universitas Indonesia-nya. Dan untuk teman-teman yang penasaran, tadi boleh langsung dicek buat Instagram teman-teman dari HMPI dan juga UI, Himta UI. Dan mungkin kita akan langsung masuk ke co-host kita yang ketiga. Selanjutnya adalah teman-teman Kamadipa dari Mas Bayu. Oke. Ya, silahkan Mas Bayu diperkenalkan untuk Kamadipa. Ya, terima kasih atas waktunya, Kak Cynthia. Perkenalkan, saya Bayu, mewakili teman-teman dari Kamadipa, Komunitas Mahasiswa Diploma Pariwisata. Mewakili sebagai co-host, akan mengenalkan beberapa kegiatan di Kamadipa. Kita next aja, Mbak. Oh ya, ini beberapa kegiatan yang ada di Kamadipa. Itu bisa dicek aja di Instagram kami @kamadipa_ugm. Selain itu di luar kegiatan ini juga kami ada event yang skalanya cukup lumayan, cukup besar, skala nasional, yaitu Olimpiade Pariwisata UGM tingkat nasional. Jadi itu untuk SMA dan SMK sederajat. Jadi semisal di sini ada audiens dari teman-teman SMA maupun SMK, itu bisa dicek di Instagram Olimpiade Pariwisata, yaitu @olimpiadepariwisata_UGM. Jadi insya Allah tahun depan juga akan dilaksanakan, karena ini juga kegiatan tahunan dari Diploma Pariwisata UGM. Ya, itu aja mungkin dari saya. Terima kasih atas. Iya, terima kasih Bayu sudah dikenalkan untuk Kamadipanya, dan itu tadi adalah teman-teman co-host kita. Jadi untuk teman-teman yang di sini yang mungkin udah mulai penasaran dengan HMPI, lalu Himta UI, dan juga Kamadipa UGM, boleh dicek tadi Instagramnya sesuai yang sudah disampaikan. Dan mungkin tidak menunggu waktu lama lagi, aku akan memanggil Mbak Moderator pada malam hari ini. Jadi untuk BVI Talk yang ke-9 ini cukup spesial ya teman-teman semua. Untuk pertama kalinya, Bukit Vista dan juga BVI Talk ini mengundang moderator yang dari luar. Dan ini kita udah punya Mbak Dewi. Mbak Dewi. Halo, selamat malam. Iya, malam Mbak Dewi. Jadi untuk sesi selanjutnya, aku akan serahkan ke Mbak Dewi. Silahkan dipandu untuk BVI Talk-nya. Tapi sebelumnya mungkin kenalan dulu ya Mbak, biar pada kenal dan tahu dulu nih Mbak Dewi ini sebenarnya siapa sih, kayak gitu. Jadi Mbak Dewi silakan perkenalkan diri dulu, dan dilanjut aja buat sesi BVI Talk-nya. Jadi buat teman-teman semuanya, selamat menikmati BVI Talk yang ke-9 kali ini, The Newest Trends of Customer Experience in 2021. Silakan Mbak Dewi. Oke, siap. Terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya. Tapi sebelum aku perkenalan lebih lanjut lagi, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Bukit Vista dan tim yang udah ngundang aku untuk memandu jalannya BVI Talk series ke-9 hari ini. Nah, tapi nggak afdol kalau aku nggak perkenalan diri gitu ya terlebih dahulu. Jadi kenalin teman-teman, nama aku Dewi. Saat ini aku sedang menempuh studi di ilmu hubungan internasional Universitas Gadjah Mada. Nah, di berbagai waktu gitu aku diundang sebagai moderator untuk memandu jalannya diskusi ataupun webinar. Dan selain moderator, aku juga menjadi tutor untuk anak-anak SMA yang mempersiapkan tes masuk untuk perguruan tinggi di tahun depan. Nah, sedikit fun fact nih tentang aku. Jadi waktu SMA aku itu tuh pasti selalu tidur waktu pelajaran sejarah. Nah, tapi sekarang justru malah jadi tutor sejarah. Nah, itu sedikit tentang aku. Mungkin teman-teman bakal lebih penasaran dengan speaker-speaker kita yang luar biasa pada malam hari ini, yang mungkin sebelumnya teman-teman cuma lihat di poster gitu ya, cuma lihat gambar dan namanya. Nah, daripada teman-teman penasaran, boleh nih kita langsung kenalan aja sama speaker kita pada malam hari ini.
Yang pertama ada Mas Rehan. Halo Mas Rehan. Halo Dewi. Halo Mungkin teman-teman bisa semua. nih Mas, perkenalan secara singkat biar audiens di sini pada kenal nih sama Mas Rehan. Oke, sip. Oke. Halo semuanya, teman-teman dari Bukit Vista, teman-teman peserta Divi Talk hari ini, series yang ke-9 gitu. Perkenalkan, nama saya Raihan. Saya dari Tokopedia gitu. Mungkin kalau secara industri kayak, kok beda gitu sama Bukit Vista yang fokusnya ke hospitality, ini kok ada e-commerce gitu. Mungkin di sini nanti kita coba cerita juga gitu ya, sebenarnya di e-commerce seperti apa, kemudian di hospitality seperti apa gitu. Ya, terus background gue juga nggak terlalu jauh, rada jauh juga gitu. Yang tadinya e-commerce, terus kemudian sekarang diajak di hospitality, padahal dulu kuliahnya di UI, jurusannya pun manajemen gitu. Nggak terlalu relate lah gitu sama e-commerce, nggak terlalu relate gitu, nggak ada komputernya sama sekali gitu, nggak ada hubungannya juga nih sama hospitality, kayak kan ada vokasi juga gitu. Nah, tapi ya nggak apa-apa, kita coba sharing bareng-bareng di sini terkait best practice-nya customer experience itu seperti apa sih, terutama di 2021. By the way, kalau suaranya putus-putus kabarin ya. Oke, terus fun fact-nya sendiri, gue alhamdulillah tidak diberikan kesukaan terhadap kopi gitu. Karena kopi itu adalah salah satu expense yang cukup besar gitu ya, apalagi di kehidupan besar Jakarta gitu, yang dikit-dikit ke Starbucks, dikit-dikit ke coffee shop yang mana gitu. Jadi di sini satu sisi gue diuntungkan gitu untuk bisa menyisihkan uang Starbucks itu gitu kepada alokasi yang lain gitu. Malah justru lebih suka susu. Jadi ya dari situ udah ketahuan ya kenapa lebih suka kopi, karena kopi itu pahit, susu itu manis. Itu sih alasannya. Biar saya semakin manis. Oke, itu aja dulu. Thank you semuanya. Bener banget, jadi lebih menambah kemanisan di kehidupan yang pahit ini ya Mas. Oke, lanjut ke speaker kita yang kedua, ada Mas Gegen Sumarjana. Nah, boleh nih Mas Gegen memperkenalkan identitas atau pengalaman atau background. Halo semuanya teman-teman. Pertama-tama saya mau ngucapin terima kasih nih untuk Bukit Vista ngundang saya juga hari ini di kesempatan kali ini. Makasih Mbak Dewi juga udah ngizinin saya untuk perkenalan diri. Nama saya Gegen Sumarjana. Saya sekarang kerja di Booking.com. Booking.com itu salah satu OTA tertua lah di dunia dan terbesar juga. Mungkin kalau teman-teman nanya OTA itu apa sih, mungkin lebih kenalnya kalau di Indonesia itu ada Traveloka, ada Tiket.com, nah itu semuanya OTA gitu. Nah di sini saya dulu sebelum bekerja, saya juga di dunia pariwisata ya. Saya juga dulu kuliah di STP Bandung. Dulu sih seringnya dikenalnya itu namanya NH ya kalau di Bandung. Kalau kuliah di mana di NH pasti semua orang tahu di Setiabudi gitu. Jadi sebelum masuk OTA saya juga kerja di hotel, di beberapa hotel, sempat di Hotel Mulia, sempat di di Bandung juga, terakhir itu juga di Jakarta di Four Seasons. Fun fact mungkin saya suka main bola basket. Nah, karena pandemi jadi nggak terlalu bisa main basket ya, jadi saya koleksi sepatunya terakhir. Itu aja kali ya. Terima kasih. Makasih Mas Gegen, menarik sekali ya, ada adaptasi gitu ya, adaptasi hobi gitu. Nah, selanjutnya kita ada speaker ketiga yang nggak kalah kerennya dari Mas Gegen dan Mas Rehan, yaitu ada Mas Fendi. Mungkin Mas Fendi bisa nih memperkenalkan diri dulu terlebih dahulu supaya kita bisa makin akrab gitu satu sama lain. Silakan Mas Fendi. Selamat malam semua. Terima kasih Dewi waktunya dan rekan-rekan Vista yang sudah menginvite saya juga. Maaf Mas Fendi, sebelumnya di saya suaranya sangat kecil sekali. Mungkin bisa dibesarkan sedikit gitu. Yes. Oke, udah. Ya. Oke. Ya, terima kasih Dewi dan teman-teman Bukit Vista dan rekan yang hari ini mengikuti diskusi. Perkenalkan, nama saya Fendi. Jadi saat ini saya menjadi Business Development Manager for Indonesia untuk OTA Insight. Jadi untuk yang bertanya siapa itu OTA Insight,
kita perusahaan bisnis intelligence dan marketing intelligence based di Belgia. Ya. Perusahaan kita saat ini sudah berusia sekitar 8 tahun, and majority of our customer itu chain seperti Marriott, IHG, atau kalau orang Indonesia bilang IHG gitu ya, yang punya Intercon atau Holiday Inn dan Accor. Tugas utama kita adalah memberikan insight kepada teman-teman hotel untuk agar mereka mengetahui dengan akurat bagaimana kondisi market kalau khususnya Indonesia di Indonesia. Saya sebelumnya sebelum Kode Insight saya 8 tahun di agoda.com dan sebelum lagi saya Director of Sales di Banyan Tree Hotel and Resort. Ya, jadi mungkin kalau di total sekitar 15 tahun lah di industri wisata dan hotel. Hobi saya suka jam, terutama yang nggak pakai baterai. Ya, jadi kalau misalnya automatic watch, dan kalau weekend naik 1 kali kenalan. Terima kasih. Oke, makasih Mas Fendi. Jadi nggak cuma negara gitu yang punya intelijen, bisnis pun juga punya gitu intelijen. Nah, kita punya speaker yang terakhir, tapi nggak benar-benar terakhir gitu ya. Ada Mas Andre. Mungkin Mas Andre bisa nih perkenalan secara singkat terkait identitas atau pengalaman Mas Andre. Oke, thank you Dewi. Ini aku kedengaran ya? Kedengaran jelas, Mas. Oke, makasih juga buat teman-teman teman-teman speaker juga yang udah mau gabung dengan VI Talk ke-9 kali ini. Aku mau memperkenalkan diri. Jadi nama aku Eliezer Andreas, boleh dipanggil Andre. Aku sebenarnya domisili di Jogja, teman-teman. Jadi kalau mungkin ngomong nanti kedengaran medok-medok gitu ya, karena aku orang Jawa gitu kan. Nah, di sini aku sendiri sekarang ada di Bukit Vista sebagai HCR Chapter Lead, atau kalau dari Cynthia nyebutnya Customer Relation and Reservation Team. Itu saat ini aku ada di area itu. Dan aku sebelumnya kuliah di D3 Pariwisata UGM, sekarang juga extend lagi, jadi aku masih posisinya juga kuliah extend ke D4-nya, Bisnis Perjalanan Wisata. Dan kalau fun fact dari aku sendiri, aku pernah nyanyi di Istana Negara waktu upacara ulang tahun kemerdekaan Indonesia di tahun 2019 dan di tahun 2020. Dan di sini nanti aku akan bawain topik mungkin dari sudut pandangnya Vista itu sendiri. All from me. Thank you, Mbak Dewi. Makasih juga Mas Andri. Nah, mungkin kita akan lanjut ke sesi berikutnya. Tapi sebelum itu, mungkin buat teman-teman nanti selama diskusi udah ada pertanyaan nih, bisa langsung drop pertanyaan teman-teman di website ataupun aplikasi slide.do dengan enter kode #BV_eTalk9, dan teman-teman bisa banget untuk nge-like topik-topik yang paling ingin kalian tanyakan gitu. Nanti akan aku bacakan dari yang paling banyak like-nya, seperti itu. Mungkin kita langsung aja masuk ke topik utama kita gitu ya pada sesi diskusi kali ini gitu. Karena penting sekali kita mengetahui customer experience trend in 2021 karena kita tahu terjadi perubahan customer behavior selama pandemi ini. Nah, topik yang pertama langsung aja aku bacakan gitu. Di tengah era digital seperti ini, tentunya teknologi itu memberikan kemudahan gitu bagi bisnismen ataupun dari berbagai sektor. Nah, tapi sebenarnya bagaimana sih relasi antara analitik data terkait kebiasaan customer? Yang dengar dulu nih dari Mas Rehan. Oke, sip. Thank you Dewi atas pertanyaannya, sama teman-teman dari Kamadipa ya ini. Betul, oke. Betul sekali. Mantap. Dari Kamadipa UGM. Pertanyaannya saintis banget gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin tentang relasi gitu antara data customer habit sama customer satisfaction, itu hubungannya erat gitu ya. Dan menurut gua erat dan baik-baik saja. Kenapa sih kayak bisa dibilang seperti itu gitu? Karena dengan kita mengetahui habit, dengan kita mengetahui perilakunya, dengan kita mengetahui journey apa aja sih yang dilaluin sama user,
itu kita bisa identifikasi nih yang namanya pain points gitu. Nah, pain points ini tuh adalah salah satu trik yang bisa kita pakai untuk bisa deliver something bigger gitu, something yang bisa membuat experience yang dikasih sama user itu, experience yang diterima sama user itu experience terbaiknya gitu. Jadi misalkan nih di Tokopedia gitu ya, kan di Tokopedia juga bisa booking hotel gitu ya, bisa booking bisa beli tiket pesawat juga. Nah di sini misalkan kita tahu nih gimana caranya atau step apa aja sih yang dilaluin sama user pada saat dia sudah masuk aplikasi Tokopedia untuk membooking hotel atau membeli tiket pesawat di Tokopedia gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu nih ada yang namanya data funnel gitu. Data funnel itu adalah berapa banyak sih user masuk ke halaman utama Tokopedia. Kemudian berapa orang sih yang masuk ke halaman pencarian flight-nya di aplikasi Tokopedia. Kemudian berapa banyak sih yang lanjut sampai pencarian destination-nya gitu. Berapa banyak sih yang sampai pembayaran gitu. Nah, dari funnel itu kita bisa ketahuan gitu sebenarnya pada funnel yang mana itu terjadi drop atau pengurangan jumlah customer yang masuk ke halaman tersebut gitu. Nah, dari sini kita bisa tahu nih sebenarnya ternyata ada drop pada saat misalnya pencarian destinasi gitu. Nah, dari sini kita bisa coba eksplorasi gitu. Kita bisa ambil beberapa hipotesis gitu. Bisa jadi pada saat misalkan lagi pencarian destinasi ternyata banyak yang ngedrop. Berarti hipotesis yang pertama, destinasi yang tersedia di Tokopedia tidak mencukupi misalkan. Maksudnya ada yang jurusan yang gua cari tapi nggak ketemu misalkan. Kemudian yang kedua bisa jadi ternyata pada saat lagi cari di sana hanya untuk membandingkan doang gitu. Yang penting di Tokopedia ada harganya segini, kemudian kita coba lagi ke OTA yang lain gitu. Nah, jadi itu dari sini kita bisa tahu, bisa identifikasi sehingga kita bisa kasih sebenarnya apa sih yang diharapkan dari customer tanpa kita bertanya kepada customer-nya gitu. Jadi hubungannya lagi-lagi di sini deket banget gitu karena dengan adanya analytics tersebut dari behavior datanya, kita bisa tahu poin-poin atau driver apa sih yang sebenarnya bisa nge-drive customer satisfaction untuk menerima suatu pelayanan, menerima suatu produk gitu. Oke, menarik banget ya. Nah, tapi aku mau denger nih perspektif dari Mas Gegen. Mungkin Mas Gegen bisa memberikan perspektif dari Booking.com. Ya, thank you Dewi. Mungkin kalau dari aku bisa melihatnya dari segi business side of view ya. Karena kalau aku boleh bilang relasi ini kan pertanyaan relasi antara analytics data, consumer habits versus customer satisfactions. Itu datanya erat sekali kalau aku bilang ya untuk terutama di hospitality side. Kenapa? Karena justru data inilah yang dijadikan tolak ukur kalau dari segi bisnis, apakah itu bisa jadi itu bisnis destinasi, bisnis perhotelan atau apapun, jadikan tolak ukur untuk kesuksesan bisnis tersebut kan, gitu. Ini kenapa penting? Karena relevansinya gitu. Aku ambil contoh ya, misalkan teman-teman ngetik sesuatu di Google, misalkan ngetik saya pengen cari hotel di Jakarta, tapi yang ditampilkan hotel di Bogor, gitu kan nggak relevan ya. Nah, itu dari segi relevansinya contohnya. Nah, habit atau customers habit atau kebiasaan customers ini dijadikan strategi biasanya sama teman-teman kita di partners kita kalau di Booking.com itu di hotel untuk dijadikan strategi untuk mereka. Apakah misalkan kebanyakan saat ini dengan kondisi seperti ini, misalkan hotel-hotel itu harus memberikan istilahnya harga kamar dengan policy yang non-refundable, misalkan. Padahal saat ini semua orang sedang cari keleluasaan, gitu. Kenapa? Karena bisa jadi besok PSBB sudah diterapkan kembali, gitu. Jadi tadinya saya mau ke Jogja dan Bandung, tidak bisa, gitu. Karena tidak diperbolehkan, misalkan. Jadi saya harus cancel, gitu. Nah, inilah yang dijadikan
apa ya istilahnya ujung tombak saat ini sebetulnya. Data tentang consumer behavior itu bisa mengacu ke satisfaction nantinya. Kalau misalkan kita sebagai industri overall bisa adaptasi menggunakan data consumer behavior ini, satisfaction dari customer akan naik eventually gitu. Selain itu mungkin penting juga untuk setiap data yang di-collect ini juga ngelihat dari segi gimana caranya ya apakah itu industri atau perusahaan collect feedback dari customer gitu untuk cek satisfaction-nya seperti apa gitu. Jadi ini harus berjalan dua arah ya. Jadi nggak bisa hanya satu aja kita ngandelin kita punya data tentang customer behavior, tapi kita juga nggak cek feedback-nya dari customer itu seperti apa gitu. Karena percuma kalau misalkan kita aplikasikan strategi untuk meningkatkan customer behavior, tapi kita nggak juga cek dari segi customer sendiri. Gitu. Oke, bener banget. Berarti feedback itu merupakan salah satu strategi untuk perusahaan atau sektor-sektor tertentu itu memberikan pengalaman yang terbaik untuk customer mereka ya. Nah, mungkin yang terakhir kita dengar pandangan dari Mas Fendi yang sekaligus merangkum nih opini-opini dari pembicara sebelumnya. Maaf Mas, suaranya agak kecil lagi. Saya setuju ya dengan opini dari Mas Raihan sama Mas Gegen. Salah satu keuntungan kita hidup di dunia internet ini sekarang adalah apapun yang kita lakukan di internet ini meninggalkan jejak data, dan ini sangat membantu kita untuk menganalisa customer habit. Jadi everything that you do di internet itu leave traces, dan kita misalnya di Outin side customer kita ada dua, hotel side dan juga customer in retail ya. Jadi saya setuju bahwa kebutuhan saat ini adalah kemampuan untuk memiliki data yang akurat dan relevan, baik dari segi misalnya kalau kita ngomongin pariwisata dari segi hotel dan customer-nya. Hubungannya apa? Jika hotel memiliki data yang akurat dan relevan, mereka bisa membuat harga atau package promotion yang memang dicari oleh customer. Di lain pihak, customer juga nggak perlu susah-susah mencari produk yang mereka inginkan. Jadi kalau ditanya relasinya antara customer habit dengan customer satisfaction itu inline. Jadi semakin baik datanya, semakin akurat datanya, seharusnya customer satisfaction juga. Dan ini sudah menjadi KPI untuk semua tipe industri ya. Kita mengenal yang namanya NPS atau Net Promoter Score, di mana kita menganalisa customer satisfaction. Jadi kalau teman-teman nanti agak bingung NPS itu apa, coba nanti di Google, itu biasanya menjadi salah satu cara untuk menghitung tingkat kepuasan customer. Oke, mungkin kita lanjut gitu ya ke topik berikutnya, mungkin bisa di next. Nah, ini dari teman-teman HMPI nih. Nah, di masa pandemi seperti ini, banyak sekali perusahaan tertentu itu yang melakukan promosi dalam bentuk potongan harga gitu ya. Tapi seringkali hal ini tuh jadinya malah perang harga seperti itu, saling ngerendahin harga. Nah, sebenarnya ada nggak sih cara atau strategi lain yang bisa menarik minat customer selain memberikan potongan harga? Nah, mungkin bisa dimulai dari Mas Andre dulu. Oke, thank you Mbak Dewi. Buat ini sih sebenarnya kita basically ini adalah satu hal yang udah sangat kita harus tahu, namanya communication strategy. Communication strategy itu menyakup beberapa hal teman-teman sebenarnya. Yang paling penting adalah kita knowing the audience first.
Kalau kita udah tahu audiensnya maunya apa, dia maunya melalui communication channel apa, dia mau messaging dengan cara seperti apa, timingnya seperti apa. Nah, kayak gitu bisa kayak kita pakai sebagai salah satu cara untuk kita bisa membuat strategi untuk memenangkan seperti itu. Nah, sebenarnya di communication strategi yang ada di melihat banyak banget tamu USA mereka saat di Bali itu lewat channel apa. Misalnya ketika mereka ini relate dengan topik pertama tadi ya. Kalau topik pertama tadi ngomongin tentang customer habit. Nah, kita harus tahu juga nih habitnya orang-orang Rusia misalnya seperti apa nih. Oh, mereka mungkin katakanlah mereka mau avoiding dari OTA, mereka mencari yang direct, tiba-tiba datang ke properti dan lain sebagainya. Nah, itu harus kita provide juga channel yang correct bisa win the audience. Misalnya dalam hal ini kita bisa di-support dengan buka kemudian buka source of booking di Facebook atau di Instagram, hal-hal yang mungkin lebih reachable buat tamu-tamu yang kemudian stuck di Bali. Mereka nggak cuma search lewat satu OTA, 2 OTA aja, tapi mereka mungkin ada search di channel-channel yang lain. Kemudian ini kalau communication strategi kita udah channel, kita harus develop di messaging-nya. Messaging itu lebih gimana kita biar membuat mereka kerasa kayak benar-benar kita service dengan baik gitu. Let's say kayak aku tadi bilang, mungkin di awal-awal pandemik nih banyak banget tamu-tamu Rusia yang mereka stuck di Bali. Kemudian kita mulai improve juga. Kita mulai bikin listing di OTA dengan bahasa Rusia. Supaya apa? Supaya mereka benar-benar kayak, oke, this listing is really for me gitu. Ini dibuatin benar buat aku. Rasanya seperti itu. Kemudian adalah timing. Yang communication strategy yang aku bisa for ke teman-teman adalah timing. Kalau kita creating correct timing nih, kita bisa creating juga dari namanya prioritization. Misalnya ada banyak banget tamu-tamu yang kemudian datang atau kemudian banyak banget tamu-tamu nanyain, tapi kita harus tahu timing yang benar-benar tepat untuk ketika untuk kita bisa engage dengan mereka dengan baik sehingga kita bisa menarik minat seperti mereka. Sebenarnya timing itu combine deket banget sama namanya messaging. Let's say aku kasih contoh real yang aku lakukan ya. Misalnya ada guest mau booking dan lain sebagainya. Kita bilangnya di timing kita harus fastly, kita harus cepat di mana kita harus respon ke dia supaya dia tetap sama kita gitu kan ceritanya. Nah, itu juga kita combine dengan messaging. Messagingnya misalnya seperti oke, kakak udah tertarik ya dengan properti kita. Mungkin kita bisa blok dulu OTA-nya, save date-nya buat kakak biar nggak di-booking dengan tamu yang lainnya. Nah, itu kan lebih kayak menarik minat customer dan itu lebih kayak kita bisa engage dengan mereka sehingga mereka kayak somehow lock dengan kita. Nah, kalau melihat juga let's stay mungkin untuk holiday mereka 1, 2 hari, 4 hari stay, tapi mereka sekarang juga berubah. Behavior mereka kemudiannya juga berubah untuk kemudian monthly stay. Nah, di monthly stay ini juga kita lebih kayak, kalau aku sih lebih menerapkan gimana kita benar-benar bisa welcome guest home away from home. Nah, itu juga kayak mungkin kemudiannya kita bisa memberikan service-service yang berbeda kepada tamunya. Nah, tadinya mungkin kita chattingnya cuma ketika check in dan check out, sekarang kita chatting dengan mereka ketika mereka juga stay selama seminggu 2 kali dan lain sebagainya. Itu menarik minat customer nggak? Iya, ketika dia mungkin mau check out, mungkin dia consider untuk kemudian aku mau stay lagi nih dengan Bukit Vista, atau mungkin next time ketika aku pergi balik lagi ke Jogja, Bali, kita bisa stay lagi dengan Bukit Vista. Selain itu sih strateginya melihat dengan gimana orang-orang ini selama pandemik ternyata banyak menggunakan sosial media kan, kayak mungkin Instagram, Facebook dan lain sebagainya. Kita bisa gunakan kesempatan itu juga buat gimana caranya let's say engage dengan tamu. Sebenarnya tamu itu nggak cuma apa yang mereka yang udah booking, tapi kita di Bukit Vista juga ada nyebut namanya potential guest. Jadi guest yang potensial buat Bukit Vista gitu. Nah, itu bisa kita dengan cara mungkin sharing best guest photo or sharing our best review, or sharing our best high demand property, itu bisa juga menarik minat dan juga buat create engagement dengan guest. Kalau aku sih gitu sih, lebih ke communication strategy dan things yang aku udah explain tadi.
Benar banget. Komunikasi bakalan efektif kalau kita benar-benar kenal dan tahu siapa target market dari suatu perusahaan itu sendiri. Nah, kalau dari Mas Rehan gimana nih pandangannya terkait hal ini? Oke, ya tadi kan udah disebutin gitu ya sama Mas Andre bahwa komunikasi itu adalah salah satu strategi yang bisa digunakan gitu selama masa pandemi. Nah, tapi sebenarnya juga ada strategi lain gitu. Jadi kalau misalkan ada nih namanya Walker gitu ya. Walker itu melakukan studi dari tahun 2013 dan memprediksi gitu. Di tahun 2020 itu akan ada terjadinya shifting. Shifting dari apa ke apa, dari produk dan price menjadi service gitu. Apa shifting seperti apa yang terjadi gitu. Shifting tersebut ini artinya terjadi perubahan mindset gitu. Perubahan mindset dari user, perubahan mindset dari customer, di mana ketika dia ingin membeli suatu barang, ketika dia ingin menerima suatu pelayanan atau jasa, itu yang dilihat adalah gimana dia bisa memberikan pelayanan yang terbaik oleh dia gitu. Nah, terus pelayanannya seperti apa gitu yang bisa kita dapatkan selama pandemi gitu. Misalkan kalau kita coba kaitkan ke hospitality, kita lihat kalau kita lagi ngomongin masa pandemi, berarti pelayanan yang perlu diberikan adalah seberapa yakin gitu ya, industri tersebut atau pelaku usaha tersebut bisa memastikan protokol kesehatan bisa dilakukan dengan baik di hotelnya. Itu adalah salah satu poin penting gitu. Kalau dalam konteks masa pandemi kita memberikan pelayanan terbaik gitu. Nah, itu poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua gitu. Tadi terjadi perubahan atau shifting juga gitu. Dari behavior user yang tadinya tadi Mas Andre bilang cuma 1-2 hari jadi 1 bulan gitu. Ada juga behavior yang berubah, yaitu sekarang melakukan perjalanan itu tujuannya untuk staycation gitu. Nah, berarti kan akan ada perbedaan nih, ada ketika misalkan leisure yang cuma jaraknya pendek dan memang dia akan berlibur atau berkunjung ke tempat wisata, kemudian work trip atau business trip, kemudian yang ketiga staycation gitu. Nah, di sini kita perlu identifikasi sebenarnya service-service apa, produk apa sih yang dibutuhkan dari ketiga jenis hal tersebut yang mungkin dibutuhkan sama customer tersebut gitu. Hal ini kembali relate lagi dengan poin yang pertama, di mana kita perlu mengenali dulu gitu habit dari masing-masingnya gitu. Kalau misalkan tadi yang pertama terkait dengan leisure trip gitu ya. Kalau leisure trip biasanya gimana perilaku atau habit dari customer-nya gitu. Oke, misalkan dia di hotel hanya untuk bermalam, kemudian dia dari pagi hari sampai malam hari atau sampai sore hari dia akan keluar dari hotelnya gitu. Jadi di hotel yang penting kenyamanan untuk beristirahat di kamar misalnya gitu. Tapi kemudian pada saat staycation, apakah dia hanya berdiam diri di kamar? Belum tentu gitu. Karena pada saat staycation dia akan menghabiskan banyak waktu di tempat tersebut gitu. Sehingga dibutuhkan fasilitas-fasilitas lain tanpa dia harus pergi keluar, tapi tetap bisa menikmati pelayanan terbaiknya selama dia berada di hotel tersebut misalkan kayak gitu. Nah, jadi di sini shifting dari produk sama price itu udah benar-benar terjadi gitu di service ini gitu. Karena orang-orang yang price sensitif gitu sekarang sudah cenderung lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Walaupun gua nggak bilang yang price sensitif itu sedikit sekarang ya, tapi gue bilang yang tadi less price sensitive menjadi lebih sedikit gitu. Sehingga kita bisa menyasar tuh orang-orang yang seperti itu gitu. Atau kita bisa melakukan juga segmentasi gitu. Oke, kita tahu bahwa ada orang-orang yang tadi price sensitive gitu yang memang mencari potongan harga gitu. Kemudian kita juga tahu ada orang-orang yang lebih mengutamakan service gitu. Orang-orang yang mengutamakan pelayanan yang memang bisa diberikan oleh suatu penyedia jasa atau suatu pelaku usaha. Kayak gitu. Bener banget sih, itu relate banget sama aku kalau misalkan percuma aja gitu ya harganya murah tapi pelayanannya buruk, pasti nggak bakalan balik lagi. Siapa sih yang mau mendapat pelayanan yang buruk seperti itu. Nah, mungkin kita dengar satu opini lagi dari Mas Gegen. Silakan, Mas. Ya, jadi intinya sih sebetulnya kalau untuk nambahin aja nih dari Mas Raihan sama Andre ya, itu betulnya segmentasi itu penting yang paling pertama. Jadi kita mau segmentasikan dulu apa dulu customer yang kita mau sasar nih. Kan tadi udah dijabarkan ya banyak sama Mas Andre sama Mas Raihan. Ada apakah ini leisure atau bisnis, apakah ini Rusia atau orang mana gitu. Jadi segmentasinya itu kita pilih dulu untuk menyesuaikan produknya itu apa yang nanti akan dijual gitu. Nantinya
strateginya apakah dengan insentif di sini dalam bentuk apakah itu potongan harga, apakah itu diskon, voucher, apapun itu, atau dengan added value. Bisa jadi sebetulnya customer-nya nggak perlu incentivize dengan potongan harga, tapi added value misalkan. Kalau untuk pebisnis, saya nggak masalah misalkan bayar 1 juta rupiah, tapi saya dapat meeting room misalkan 2 jam atau 3 jam satu hari, bisa kayak gitu. Jadi added value-nya juga bisa di sana. Jadi strategi lain kalau misalkan di sini pertanyaannya strategi seperti itu. Aku ngelihat sih kita harus benar-benar ngelihat segmentasinya apa yang akan disasar untuk menyesuaikan dengan kebutuhan customer-nya. Tadi seperti sama yang tadi, kenapa? Di pertanyaan pertama, kalau misalkan kita bisa tahu behavior customer-nya seperti apa, otomatis dia akan satisfy in the end gitu. Mungkin itu kali ya. Oke, benar banget. Salah satu cara bersaing itu membuat kita berbeda, unik dengan salah satunya itu menambahkan adanya value yang bisa customer dapatkan. Nah, mungkin kita lanjut ke topik ketiga dari teman-teman Himta UI. Apakah tren terbaru customer di bidang hospitality, apapun itu bentuknya, dapat diimplikasikan secara masif dengan teknologi berbasis digital di 2021, khususnya pasca COVID? Mungkin bisa dari Mas Fendi dulu nih. Silakan, Mas. Ya, terima kasih. Kalau sekarang gimana? Suaranya jelas nggak? Jelas banget. Jelas ya, oke, terima kasih. Ya, jadi begitu banyak hal yang berubah ya sekarang terjadi semenjak COVID ini, dan terutama bagaimana cara customer kita menganalisa data. Kenapa begitu? Karena COVID ini begitu banyak data yang tadinya kita bisa pakai sudah nggak berguna lagi. So what it means, misalnya ketika kita menganalisa traffic New Year's tahun lalu, gitu ya, kita nggak bisa pergunakan lagi tahun ini karena whatever happened December last year sudah nggak related lagi dengan apa yang akan terjadi Desember ini. Even last month or August gitu, ketika Jakarta di PSBB kedua, datanya sudah nggak applicable lagi bulan ini. So di OT Insight, stakeholder kita banyak bertanya, dan pertanyaan simple tapi jawabnya susah. Pertanyaan adalah, how could we predict what happen next month? Itu aja sebenarnya. Kalau dulu-dulu kita bisa predict for the next 6 months, for the next 1 year, yang mereka tanya cuma satu, what happen next month? Dan itu yang menjadi pertanyaan banyak pihak sekarang. Yang kedua, problemnya adalah begitu banyak big data yang bertebaran, tetapi kesulitannya adalah kita tidak punya kemampuan untuk menganalisa data itu. Jadi yang kita lihat kalau dari sisi OT Insight sekarang adalah kebutuhan sebuah sistem yang mampu memberikan prediktif dan preskriptif analitik. Apa itu prediktif dan preskriptif? Jadi kemampuan suatu sistem untuk summarize data yang bertebaran yang ada di internet, dan itu dianalisis by using machine learning atau AI, karena otak manusia udah nggak mampu lagi menganalisa data yang begitu banyak gitu ya. Dan data itu pertama mampu menjadikan data prediksi gitu. So kalau misalnya pakai contoh real, misalnya kalau data menyebutkan misalnya traffic ke Bali ternyata yang kemarin liburan panjang di Bali tinggi, tapi flight website-nya rendah. Itu kita memerlukan sebuah kalkulasi untuk membuktikan bahwa oh ternyata people still come to Bali tapi driving gitu ya. Yang kedua adalah dengan data itu kita juga customer akan membutuhkan yang namanya prescriptive analytic, artinya suggestion-nya apa dari data itu, gitu. Nah, dengan internet ini banyak keputusan yang harus dibuat dengan cepat. Yang kita lihat ke depan yang akan diperlukan nanti adalah sebuah sistem yang mampu dengan cepat dan akurat memberikan suggestion
apa yang customer mesti lakukan saat ini, gitu. Dan ini bisa kita lihat di real. Misalnya kalau kita buka e-commerce gitu, kita lagi buka hotel A, tiba-tiba ada pop-up message di websitenya, kenapa nggak coba hotel ini? Itu yang kita sebut prescriptive analytic, karena robotnya menganalisa selama ini histori tamunya biasanya booking di hotel star berapa, length of stay berapa, lead time berapa, dan they come up with that suggestion daripada customer-nya lama mikir booking hotel mana ya, dan muncul pop-up. Itu salah satu hal yang akan nantinya menjadi tren. Kita lihat seperti itu. Oke, menarik banget ya. Mungkin kita dengar dari Mas Andre. Gimana nih Mas Andre tanggapannya? Yes, aku setuju banget tadi sama Mas Fendi. Sebenarnya bisnisnya itu trennya sekarang jadi kayak dinamis. Kita bisa lihat, mungkin sekarang ini sebelum-sebelumnya ini ada isu kalau ternyata Desember itu katanya Bali mau buka, tapi sampai sekarang ternyata belum ada informasi tersebut juga. Nah mungkin selama itu OTA, bisnis property management udah siapin strategi yang itu beda-beda dalam melakukan hal itu. Nah di sini kalau di Bukit Vista sendiri sih kita lebih kayak gimana sih kita bisa ngedevelop dynamic pricing. Jadi gimana kita ngelihat mungkin di tahun 2021 nanti trennya akan seperti ini, maka pricingnya itu akan kita ubah menjadi seperti ini. Tapi mungkin selama Desember nih, kita ngelihat juga dynamic pricingnya itu mungkin yang cocok adalah seperti ini, ngelihat dari data-data yang ada di eksternal dan juga internal. Data-data eksternal internal ini misalnya seperti kita ngelihat pada waktu itu airlines itu nggak ngeluarin harga untuk high season ternyata. Nah itu juga menjadi salah satu external data yang bisa kita tarik untuk kita bisa bikin namanya dynamic pricing itu tersebut. Nah itu sih ngomongin tentang broad idea-nya. Tapi di sini aku juga mau bahas tentang gimana kita mau support juga customer experience-nya. Jadi kalau customer experience itu misalnya adalah kita develop namanya digital visual direction. Jadi gimana caranya kita itu kalau mau melakukan contactless service, kita ada semua direction buat guest-nya. Jadi kalau kita sendiri kita nge-divide ini, hosting itu kita sebutnya, hosting itu dalam ketiga step. Jadi ada pre-hosting, hosting, dan post-hosting. Jadi sebelum tamunya check-in, ketika tamu check-in, selama stay, dan ketika tamunya udah check-out. Jadi kita sediakan semua informasi-informasi yang diperlukan sama guest itu di situ. Jadi kita mungkin bisa juga develop hal-hal seperti itu. Ini juga dibantu kalau tadi Mas Fendi sempat menyebut OTA itu punya data kan. Nah itu juga data-data kita kayak di-parse dari setiap OTA. Mungkin kamu akan kalau stay di sini, kamu di properti ini, di area ini, kamu nanti akan dapat informasi seperti ini. Nah jadi itu adalah salah satu tren juga yang bisa kita kembangkan dan dikombin dengan teknologi berbasis digital di 2021 khususnya pasca COVID, karena walaupun nih kita udah pasca COVID, tapi akan terjadi guest behavior yang berbeda. Mungkin mereka akan tetap dengan contactless service yang kita harus juga adapt gimana caranya kita bisa memberikan contactless service. Oke, benar banget sih. Karena teknologi berbasis digital ini berarti bisa banget gitu ya mempengaruhi tren-tren yang mungkin digemari oleh customer seperti itu. Nah, mungkin kita lanjut dari Mr. Rehan. Gimana nih, Mas Rehan, pendapatnya? Oke, nah pertanyaan ini agak tricky ya, karena gue tidak ada di bidang hospitality sama sekali gitu. Tapi gue coba jawab pertanyaannya di sini terkait dengan tren di customer sendiri. Itu sekarang yang lagi ngetren itu ada yang namanya self-service gitu ya. Self-service ini adalah teknologi yang memanfaatkan yang namanya AI, yang memanfaatkan namanya chatbot gitu ya, untuk bisa kita implementasikan ke segala aspek yang memang ada gitu. Dan termasuk di dalamnya adalah hospitality. Kayak gimana gitu contohnya penerapan dari AI atau chatbot ini di hospitality gitu. Terutama mungkin gue tidak akan bahas terkait dengan stay-nya gimana atau kayak gimana, mungkin lebih ke awalnya deh, pada saat kita mau hospitality, misalkan kita booking dulu hotelnya, kita beli dulu tiketnya gitu. Nah, itu adalah salah satu step, salah satu journey gitu ya, yang kedepannya menurut saya akan menjadi tren di mana AI dan chatbot itu akan membantu kita untuk melakukan booking gitu. Simpelnya sekarang aja, itu kan Google Assistant, kemudian Siri gitu, udah bisa banget bantu kita gitu
Siri tolong cariin dong hotel di Bali untuk tanggal 17 sampai 18 Februari misalkan. Itu udah bisa gampang banget. Oke, langsung dicari itu sama Siri, dicariin sama Google Assistant gitu. Bisa dengan mudah mengetahui tanpa kita ngetik capek-capek, kita sambil rebahan gitu ya, kaum rebahan sekarang gitu. Tahu sebenarnya kita bisa pergi kemana gitu. Jadi itu adalah salah satu tren yang nampaknya bisa kita implementasikan secara masif gitu, bukan cuma di e-commerce tapi juga di hospitality gitu. Atau sekarang beberapa tren gitu, gue coba scroll juga gitu di Instagram, di Twitter gitu. Udah ada tren di mana yang namanya virtual tour gitu. Jadi kita nggak langsung datang ke lokasinya, tapi kita tetap bisa merasakan ambience-nya gitu. Nah, teknologi apa yang bisa diterapkan dengan adanya virtual tour? Mungkin kalau kayak video doang ya udah download aja di YouTube, ngapain gue harus ikutan turnya misal gitu. Nah, tapi kita bisa berdayakan yang namanya beberapa teknologi. Kayak apa? Kayak augmented reality atau virtual reality gitu, di mana kita disediakan tools gitu ya, seperti kita merasakan berada langsung di lokasi tersebut gitu. Nah, menurut saya itu adalah salah satu teknologi yang juga akan cukup wah gitu ke depannya, ketika kita nggak punya cukup waktu untuk bepergian, tapi kita pengen punya leisure time, itu adalah salah satu teknologi kekinian gitu ya, yang memang bisa diberdayakan sama bidang hospitality ini gitu. Oke, benar banget. Semenjak kata mager itu muncul dalam kehidupan manusia gitu ya, Google Assistant, Siri itu menjadi salah satu tools yang sangat membantu banget tentunya. Oke, menarik sekali. Mungkin kita lanjut nih ke sesi keempat dari teman-teman HMPI. Nah, ini sedikit menarik banget nih, karena ini lagi viral gitu ya. Sering banget kalau kita scroll sosial media, pasti ada aja tuh hidden gem baru. Nah, gimana sih sebenarnya, kan banyak hidden gem nih yang mulai terekspos, sehingga kayak banyak sekali muncul destinasi-destinasi baru. Nah, sebenarnya pendekatan seperti apa sih yang diterapkan masing-masing bidang untuk membantu meningkatkan pengembangan di destinasi baru ini agar lebih tertata dan tentunya mempermudah customers? Mungkin kita bisa mulai dari Mas Gegen. Silakan, Mas. Ya, makasih Dewi. Wah, ini topiknya dalam banget ya yang sekarang. Karena sebetulnya ini juga salah satu yang kita di Booking.com tahun 2019 kemarin itu coba untuk kedepankan gitu ya. Dan ini jujur aja ini pekerjaan yang berat, dan ini pekerjaan kita semua bersama di industri pariwisata ya. 2019 itu Booking.com kerjasama sama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk memberikan istilahnya workshop ke homestays, guest house di 10 destinasi prioritas dan super prioritas. Dari mulai di Tuk-Tuk, Parapat di Danau Toba, ke Anyer, sampai ke Bunaken sana. Dan termasuk Labuan Bajo dan di daerah timur Indonesia. Kenapa itu dilakukan? Karena salah satu pekerjaan pertama untuk mengekspos hidden gem itu dibuat online dulu. Itu pekerjaan pertamanya. Jadi gimana caranya kita bisa nge-expose itu ke online gitu. Setelah itu, dan ini harus lintas sektor ya, nggak cuma dari industri, nggak cuma dari pelaku, tapi juga dari segi pemerintah di sini. Makanya kita juga bekerja sama di sana. Jadi setelah di-online-kan, setelah itu dikasih pengetahuan bagaimana cara memanage online dan memanage tidak online gitu. Dari segi kesiapan sumber dayanya di sana, sumber daya apakah itu sumber daya manusianya ataupun sumber daya alamnya. Maksudnya dalam bentuk apakah sudah ada fasilitas-fasilitas pendukung di sana, apakah sudah bisa menerima wisatawan atau turis ke sana gitu. Jadi itu fondasinya sebetulnya. Jadi agar bisa tertata sebetulnya itu cara pertama. Yang pertama kalau misalkan mau mengekspos adalah bagaimana caranya. Kita kan sekarang udah mulai generasi milenial dan Gen Z ya. Semuanya at your fingertips gitu. Semua orang tahu, oke, orang ini lagi ke misalkan ke pantai apa atau gimana gitu kan, itu semuanya ada di sana gitu. Bisa dilihat di Instagram, bisa dilihat di sosial media,
at your fingertips gitu. Jadi yang penting itu gimana caranya kita expose online. Setelah itu gimana caranya lintas sektor itu bisa bahu-membahu membangun bersama gitu. Karena yang terakhir nih yang paling penting adalah sustainable. Jangan sampai banyak banget nih contohnya yang sudah ada, Boracay. Itu harus tutup lebih dari 1 tahun. Kenapa? Karena pantainya kotor, over tourism. Nah, kita nggak mau sampai seperti itu gitu. Dan aku rasa dengan beberapa pandemi ini kita belajar banyak kalau kita semakin menghargai alam gitu kan. Nah, gimana caranya kita juga tetap remain sustainable dengan secara bersamaan mempromosikan wisata. Dan itu juga kita juga harus punya bertanggung jawab ya bareng-bareng. Gimana caranya kita ya kalau misalnya wisata buang sampah di tempat yang sebenarnya gitu. Jangan sampai kita camping terus pulang bawa tendanya doang, tapi sampahnya ditinggal gitu. Harus dibawa pulang juga sama sampahnya. Itu mungkin salah dari saya. Oke, penting banget ya berarti kita untuk seimbang gitu ya. Karena kalau misalkan nggak memperhatikan kelangsungan lingkungan, keberlanjutan lingkungan, malah jadi petaka bagi usaha itu sendiri gitu. Nah, mungkin selanjutnya kita dengar dari Mas Fendi. Gimana nih Mas tanggapannya? Ya, karena kita bisnis konsultan company ya, jadi kalau bagian exposure dan marketing kita serahkan ke Mas Gegen untuk bagian yang itu. Yang dari sisi kita adalah kita mengamati dari segi revenue management. Yang kita amati adalah kita nggak mau terjadi adalah ketika suatu destinasi baru aja muncul, destinasi tersebut layu sebelum mereka tumbuh karena salah strategi. Jadi as part of our sebagai sebuah consultant company yang kita mulai coba tanamkan adalah pendekatan revenue management. Jadi kalau salah satu revenue management konsep kan to sell your product to the correct customer at the correct price gitu ya. At the correct time. Yang kita mau mereka pelajari apa? Agar jangan sampai suatu destinasi karena hype mereka salah pricing. Gitu ya. Kita perhatikan banyak di Indonesia kalau ada lokasi wisata baru yang yang hype, tiba-tiba mereka naikin harga. Memunculkan persepsi ini lokasi udah nggak friendly lagi buat kita, gitu ya. Jadi dari segi kita berusaha untuk membantu mereka untuk mengajarkan bagaimana mereka bisa mengerti customer base mereka. Jadi misalnya demografi customernya bagaimana, price range customernya seperti apa, customer profile-nya bagaimana. Dari situ kita berusaha agar mereka mampu untuk memiliki usaha yang sustain, seperti yang Mas Gegen tadi inginkan juga. Karena usaha yang sustain hanya bisa didapatkan ketika antara persepsi customer dengan apa yang value yang mereka dapatkan itu seimbang. Dan itu yang berusaha kita mulai konsultasikan ke partner-partner kita. Seperti itu. Oke, berarti yang paling penting adalah revenue manajemennya gitu ya, supaya nggak hype semata, tahu-taunya bangkrut gitu. Betul, jangan sampai cuman gara-gara hype naikin harga selama 3 bulan, setelah itu pada kapok semua nggak mau datang gitu ya. Jadi kan kebanyakan pengusaha Indonesia seperti itu yang kita lihat. Jadi itu yang kita berusaha tanamkan, how to optimize revenue tanpa merusak market gitu. Oke, menarik. Mungkin kita dengar opini terakhir dari Mas Andre. Gimana sih pandangannya terkait fenomena ini dari perspektif Mas Andre? Silakan. Oke, thank you. Sebenarnya itu tadi dari Mas Gegen, dari Mas Fendi itu udah
udah mencakup semuanya sih. Semuanya udah benar banget caranya seperti itu. Gimana kita mau creating sustainability, pendekatannya dengan pendekatan revenue. Tapi di sini aku juga mungkin mau florin, kita juga punya pendekatan dari community relationship. Jadi misalnya nih, sebenarnya kan tourism itu banyak banget, ada 5A, tapi 3A utamanya ini kayak attraction, accommodation, and access. Itu adalah salah satu yang sebenarnya kita perlu banget ketahui update-nya setiap saat gitu kan. Nah, di sini kita sih kalau di Bukit Vista sendiri kita punya pendekatan itu di mana kita building community relationship dengan orang-orang yang ada di sekitar area itu. Kita juga harus punya namanya area knowledge, gimana kita harus juga mengetahui secara matang area itu tuh ada apa aja. Nah, di sini sebenarnya kita juga bisa membangun relationship dengan mungkin dari tourism destination. Example mungkin ketika kita ngomongin di Nusa Penida. Nusa Penida itu kan kebetulan areanya nggak gede-gede banget. Kita punya, kalau kita win di salah satu mungkin community yang sangat strong di sana, kita bisa dapat terus update mengenai gimana mungkin ada perkembangan destinasi di daerah ini, mungkin ada perkembangan mengenai diving, snorkeling di daerah ini. Nah, kita bisa dapat itu dari community relationship juga. Nah, ini juga disupport juga mungkin kalau kita punya community relation dengan driver-driver lokal. Kalau mungkin kita punya driver lokal, mungkin ketika let's say si Pak A, oke, saya punya info nih update di tempat ini dan lain sebagainya. Mungkin kalau mungkin nanti bisa booking dengan saya bisa arrange juga tour ke situ-situ. Itu adalah salah satu yang bisa support juga dengan pengembangan di destinasi baru. Kalau misalnya kita udah punya semua data-datanya itu, kita udah punya community relation yang baik, kita udah punya data, kita punya update di area knowledge-nya, kita juga harus bisa gimana caranya show itu data semua. Jadi show data itu semua adalah kalau di Bukit Vista kita punya namanya guidebook. Jadi di semua guest kita itu dikasih namanya guidebook. Misalnya kalau misalnya Kak Dewi nih check in di daerahnya Canggu gitu kan, di daerah properti A. Nah, nanti ketika Kak Dewi itu masukin semua data-data bookingnya, nanti Kak Dewi juga akan dapat informasi-informasi mengenai restoran, destination, laundry, supermarket, pharmacy, ATM juga yang ada di area itu. Itu kita sebutnya dengan guidebook sih. Jadi gimana caranya kita juga show ke guest kita bahwa ini loh di area ini kamu bisa juga showing ini, bisa juga main-main di daerah ini, mau makan bisa ke tempat ini. Nah, itu adalah salah satu hal yang bisa support juga customer experience, gimana kita nggak cuma giving their service, but we're creating their experience dalam hal itu. Oke, menarik banget ya. Ternyata di sini peran dari komunitas lokal itu sangat membantu, entah itu memberikan informasi sehingga usaha-usaha tertentu bisa meningkatkan inovasi-inovasi yang nantinya akan memberikan customer experience yang lebih baik lagi gitu. Tentunya juga guidebook di sini sangat membantu ya, karena semua informasi yang penting dalam area itu udah terkompil jadi satu. Jadi nggak perlu bingung lagi nih cari informasi kemana-mana karena sudah jadi satu gitu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke audience topik. Mungkin kita bisa lihat nih teman-teman yang udah nanya dari Slido. Wow, sudah lumayan ya pertanyaannya. Mungkin aku bacakan dari yang pertama gitu. Nah, sebenarnya bagaimana customer relation industry bisa mempertahankan posisi mereka dengan banyaknya teknologi baru yang bermunculan seperti artificial intelligence gitu. Nah, mungkin bisa nih Mas Rehan gitu, cerita sedikit atau bagi pendapatnya tentang pertanyaan ini. Oke, wah pas banget ya tadi bahas AI, ada yang nanya juga nih tentang AI gitu. Nah, jadi sebenarnya kita perlu pahami dulu nih sebenarnya gitu penggunaan AI itu seperti apa gitu. Jadi kalau misalkan kita bagi matriks gitu ya, ada 4 matriks gitu, kita bisa lihat dari kompleksitas dari permasalahan, kompleksitas hubungan yang mungkin terjalin gitu. Apakah kita butuh seintens itu, apakah butuh komunikasi yang cukup rumit atau enggak gitu. Nah, itu kita bisa ukur dari sana. Kemudian kita lihat juga nih dari tingkat kejadian atau frekuensi komunikasi yang mungkin terjadi nih antara satu pihak dengan pihak yang lain gitu. Nah, nanti dari situ akan muncul tuh 4 kuadran. Kalau misalkan dibikin kuadran gitu. Nah, itu ada posisi kuadran di mana kalau misalkan permasalahannya kompleks yang kanan gitu. Nah, itu memang fungsi-fungsi dari customer relations industry gitu, atau kalau misalkan di Tokopedia customer service memang tidak akan tergantikan gitu. Jadi di sini sebenarnya dengan adanya AI itu justru malah mempromosikan, malah justru membuat
skill dari customer relations ini itu malah jadi lebih baik. Kenapa gitu? Karena hal-hal yang mudah untuk dilakukan, hal-hal yang tidak terlalu kompleks bisa diselesaikan oleh AI. Nah, kemudian hal-hal yang memang bersifat kompleks diselesaikan dengan customer relations ini gitu. Nah, berarti kan capability atau kapasitas dari si customer relation-nya pasti meningkat nih dibandingkan dengan yang sebelum-sebelumnya. Justru sebenarnya dengan keberadaan AI ini, kita malah menjadi insan yang lebih cemerlang lagi gitu. Jangan sampai kita kalah sama AI, karena AI pun kan sebenarnya dibikin sama manusia gitu. Nah, jadi dengan adanya si AI ini justru harusnya malah mempermudah pekerjaan kita bisa menyisihkan pekerjaan-pekerjaan yang rutin, pekerjaan-pekerjaan yang sederhana, dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih kompleks itu bisa dibantu tetap sama si customer relations ini gitu. Oke, berarti di sini AI itu bisa banget ngebantu memudahkan pekerjaan kita gitu ya. Jadi manusianya ini bisa ngambil kerjaan yang lain nih, seperti itu ya. Iya. Kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Bagaimana sih membangun koneksi emosional dengan customer dengan adanya otomatisasi dalam berkomunikasi melewati teknologi? Karena kita tahu sendiri robot itu yang kita tahu itu nggak punya hati gitu ya, tapi gimana sih biar dapet gitu feel emosionalnya gitu. Mungkin bisa dari Mas Fendi. Ya, kalau menjawab ini, kalau dari sisi kita ya, biasanya sebelum kita membuat sesuatu gitu, pertanyaan ini yang harus dijawab gitu. Apakah kita membuat solusi ini karena kita bisa atau customer butuh? Gitu. Jadi jangan kita membuat otomatisasi karena kita bisa, just because we can gitu ya. Tapi kita membuat ini karena customer memang membutuhkan itu. Jadi karena begini, kita membuat solusi yang tidak dibutuhkan, itulah yang nantinya nggak akan membangun koneksi emosional dengan customer. Tapi misalnya kalau contoh paling sederhana kali ya, yang sebelum saya cabut dari OT Insight, yang berusaha kita lakukan adalah bagaimana ketika customer kita, siapapun yang mendownload misalnya dulu agoda.com, ketika mereka arrive di suatu kota yang baru gitu ya, sistem akan langsung pop up dengan suggestion gitu, kayak misalnya kalau sudah arrive di bandara dan akan pop up message muncul how to get to their hotel gitu. Apakah by taksi, ataukah by Gojek, ataukah by Grab gitu ya. Dan ketika kita track sudah hampir arrive di hotelnya, kita langsung munculkan PDF bookingannya seperti itu. Sistem seperti itu yang saya pikir akan membantu banget daripada kita buka email, terus cari PDF-nya, terus open gitu kan. Nah, sekarang jawabannya adalah apakah solusi itu membantu mereka on their day-to-day basis. Kalau menjawab pertanyaan kebutuhan mereka, kita yakin itu akan dapat membangun koneksi emosional dengan customer. Otherwise, it's just another piece of technology yang cuman ada tapi nggak membantu. Gitu. Oke, berarti pastikan dulu apapun itu tools-nya itu membantu memudahkan customer gitu ya, dan otomatis melalui dari sana perlahan-lahan koneksi emosional itu akan terbangun seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, untuk melakukan personalisasi terhadap mengumpulkan data customer experience, bagaimana cara perusahaan menjaga privacy dan security customer? Karena kita tahu banyak sekali skandal bocornya privacy, entah itu passwordnya, emailnya, dan lain sebagainya. Gimana sih caranya agar hal ini tuh aman? Mungkin bisa nih Mas Gegen share dari perspektif Booking.com. Oke, thank you Dewi. Tadi ya menarik sekali ya pertanyaan sebelumnya yang untuk istilahnya membuat koneksi emosional dan customer ya. Salah satunya dan personalisasi ini ya. Jadi personalisasi itu digunakan salah satunya dengan contoh yang Mas Fendi share barusan di perusahaannya beliau sebelumnya itu dengan data dari customer ini.
data yang kita collect, data yang semua perusahaan collect untuk ningkatin customer experience kan, itu data behavior-nya mereka. Untuk apa? Untuk sebetulnya untuk build connection sama consumer. Nah, sekarang pertanyaannya gimana caranya untuk protect itu? Jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan global ya, itu ada beberapa regulasi yang harus dipatuhi gitu. Kalau misalkan untuk Booking.com sendiri, kita karena memang headquarter-nya di Amsterdam, kita harus ikut istilahnya European Union General Data Protection Regulations gitu. Nah, di sini kita harus abide by rules-nya mereka gitu. Kalau kita nggak boleh main sharing aja data personal mereka, misalkan alamat email atau misalkan nomor handphone, itu kita nggak bisa main sembarangan sharing. Nah, kita pun dalam berbisnis, kan kita berbisnis dengan perusahaan lokal. Nah, seperti contohnya nih, kita juga berbisnis nih sama Tokopedia. Gimana caranya kita push inventory kita di platformnya Tokopedia tuh. Tapi sebelum kita berbisnis sama Tokopedia, kita juga mesti kasih tahu, by the way, kita nggak bisa share data consumer kita ya, karena harus kayak gini. Nah, dari Tokopedia pun harus siap itu untuk membantu penyesuaian dari segi back end dan teknologi gitu. Nah, itu salah satu contohnya gimana caranya perusahaan memproteksi. Itu dari segi internal perusahaan dan partnersnya ya. Nah, gimana caranya dengan konsumen? Konsumen itu kita juga biasanya perusahaan itu juga berkewajiban untuk mempromosikan. Gimana caranya mempromosikan untuk memprotek data dirinya mereka sendiri gitu. Contohnya misalkan kalau teman-teman ya, biasanya kan suka dapat SMS, tolong jangan kalau misalkan istilahnya bertransaksi online kan dapat SMS nih, tolong jangan disampaikan nih OTP-nya. Nah, itu salah satu bentuk promosi atau bentuk kayak istilahnya imbauan agar tidak semudah mungkin memberikan atau give in your personal identification gitu. Nah, tapi menarik sekali karena ada juga nih sebenarnya faktor lain seperti faktor eksternal kayak maraknya hacker dan lain sebagainya. Gimana sih kita melindungi hal itu? Ternyata bukan dari pihak internal maupun konsumen yang ngebocorin, tapi emang aja ada pihak luar yang iseng ingin merusakkan reputasi perusahaan atau menjatuhkan suatu usaha. Itu bagaimana ya, Mas? Ya, itu biasanya kan very unfortunate ya. Makanya kita juga kalau biasanya perusahaan itu makanya pilih-pilih untuk bekerja sama partners kan. Apakah partners tersebut bisa trusted? Apakah mereka bisa melindungi juga data-data konsumen kita atau tidak gitu. Karena biasanya mulai leakingnya itu dari situ gitu. Kalau misalkan kita bekerja sama misalkan partners lokal yang tidak punya capability untuk melindungi data konsumen, nah itu yang agak sulit gitu kan. Atau misalkan kalau yang third party dari segi konsumen itu biasanya phishing attack gitu lewat email gitu. Dikirim email, kita dibuka, oh ternyata harus memasukkan alamat email, terus ternyata itu bukan dari misalkan ya, bukan dari Booking.com, tapi kelihatannya itu Booking. Padahal ada embel-embelnya di belakang alamat emailnya. Itu juga hati-hati gitu. Nah itu kan sebetulnya kita ada hal-hal yang di luar kontrolnya perusahaan gitu ya untuk mengontrol. Tapi yang namanya penjahat biasanya satu langkah lebih di depan daripada polisi gitu kan. Nah gimana biasanya mereka harus playing catch up. Oke, berarti kayak kesadaran untuk melindungi data itu nggak cuma dari pihak perusahaan, tapi dari konsumen itu pun juga perlu dan hati-hati banget ketika mendapatkan informasi. Nah, ini ada pertanyaan menarik di latest question, karena kayak kita lihat itu kan di sosmed banyak banget lagi marak selebgram gitu ya, entah itu mempromosikan makanan, pariwisata, dan lain sebagainya. Nah, ini relate sama pertanyaan ini. Mengapa sebenarnya strategi marketing harus melibatkan influencer? Apakah pengeluaran influencer sebanding dengan pemasukan? Dan apakah hal ini efektif seperti itu? Mungkin aku mau dengar pandangan dari Mas Andre dari perspektif Bukit Vista. Oke, thank you. Ini pertanyaannya seru sih sebenarnya. Kenapa kita harus pakai influencer dalam strategi marketing?
I will back again to communication strategy. Sebenarnya influencer ini kemudian kalau kita pakai, mereka itu punya fungsi apa sih di communication strateginya? Kan kita itu mau marketing sesuatu itu tujuannya adalah biar kita create engage dulu sama tamunya. Kemudian tamunya itu mau tertarik, kalau dia sudah tertarik, kita masih engage terus-menerus, dia akan menghasilkan revenue buat kita. Atau let's say kita akan dapat booking dari mereka. Nah sebenarnya influencer ini adalah salah satu communication strategy kita yang berguna dalam hal channels, supporting channels, dan messaging. Nah, kenapa aku bilang gitu? Kenapa influencer itu kita kategorikan sebagai channels and messaging? Pertama, kita kalau misalnya nih, Kak Dewi nih, ketika mau booking di Bali nih, kemudian tapi Kak Dewi juga nge-follow Miss Universe musim tahun 2019, atau ternyata Miss Universe tahun 2019 itu ngepost di Instagram kalau dia stay sama Kitista di daerah Nusa Dua, karena seperti itu. Villa kita yang private, villa kita yang apa namanya, paling luxurious gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh simple adalah influencer sebagai channels-nya, di mana dia itu berfungsi sebagai gimana caranya nge-drag orang yang ada di yang follow dia semua, kemudian kayak kepikir, oh ternyata dari influencer ini, karena dia ngepost ini, maka aku kenal Bukitista. Aku kenal ini. Kenapa? Karena dia ngepost di sini. Kalau kemudian ngomongin tentang messaging adalah sebenarnya gimana influencer itu juga sendiri, apa namanya, kayak membuat sesuatu tuh terlihat lebih real gitu. Nggak semata-mata dia kayak, oke, aku di-endorse sama ini. Tapi gimana cara membuat itu bahwa mereka benar-benar enjoy sama apa yang kita berikan gitu kan. Itu adalah salah satu yang benar-benar supporting banget di dalam marketing. Nah, kalau ngomongin ini apakah pengeluaran influencer sebanding dengan pemasukan dan apakah ini efektif, sebenarnya itu adalah hal yang juga sebenarnya tricky. Nggak semua strategi marketing itu akan berhasil kalau kita nggak execute dengan baik. Kita juga harus tahu sebenarnya kalau kita mau pakai influencer, kita harus tahu dulu nih background-nya dulu, kita mau ngapain, target audience-nya itu apa. Kemudian kalau kita udah tahu background-nya, kita mau mencapai intended result-nya apa, kita mau dapat booking yang gimana, kita mau dapat revenue yang seberapa banyak. Dan kemudian kita mau pakai hipotesis, kita mengeluarkan hipotesis yang seperti apa. Kemudian kalau kita udah punya itu semua, itu kalau diibaratin itu kayak kita narik busur. Kalau kita narik busur itu, belakangnya itu background, panahnya itu adalah hipotesis untuk kita creating strateginya, dan yang di ujungnya itu dan tujuannya itu adalah intended result-nya. Jadi kalau kita punya semuanya itu di-combine dengan bareng-bareng, kemudian kita menggunakan influencer itu dengan baik, maka itu akan menghasilkan efektivitas yang cukup tinggi. Mungkin akan dapat booking, akan dapat review, akan dapat revenue, dan lain sebagainya. It requires a lot of effort sih sebenarnya, nggak cuman sembarangan kita mau pakai siapa namanya, oh Mas Wendy ternyata orangnya terkenal nih, aku mau pakai Mas Wendy, tapi ternyata caranya belum benar. Nah itu kan nanti akan nggak efektif, dan itu requires ya dari communication strategy, gimana kita bikin, kita tahu background-nya, kita tahu intended result-nya, kita bisa menggunakan hipotesis yang benar, maka itu akan efektif. So that's mungkin dari aku Kak Dewi. Oke, berarti biar efektif gitu nggak bisa sepenuhnya digantungin, diserahkan sepenuhnya oleh influencer gitu ya. Dari pihak perusahaannya pun juga perlu kayak membantu gimana sih cara agar efektif, agar kedua cara ini di-combine menghasilkan suatu mendapatkan customer yang lebih banyak lagi, seperti itu. Nah, ada 2 pertanyaan terakhir. Apakah beberapa customer berhak mendapatkan personalisasi interaksi daripada yang lain? Bagaimana kita dapat mempersonalisasi pelanggan dengan lebih baik lagi? Nah, mungkin bisa nih Mas Rehan menjawab pertanyaan ini. Oke. Jadi kalau kita ngomongin tentang personalisasi gitu ya, jadi sebenarnya ada lagi yang lebih tinggi lagi nih derajatnya dari personalisasi, yaitu hyper personalization gitu. Bahkan kalau personalisasi itu biasanya kita melakukan yang namanya segmentasi dulu nih. Kita tahu kira-kira, oh kita punya segmentasi market A, B, C gitu. Misalkan yang kelas A, kelas B, sama kelas C. Gitu. Nah dari sini tentu kita bisa memberikan treatment yang berbeda-beda gitu. Tergantung value added yang diberikan sama masing-masing customer gitu. Misalkan di Tokopedia gitu. Di Tokopedia ada 4 tipe customer gitu yang kita bagi berdasarkan loyalty-nya. Yang pertama silver, gold, platinum, sama diamond gitu. Nah, dari 4 customer tersebut tentu setiap tier atau setiap segmen itu pasti memiliki
kebutuhan yang berbeda-beda gitu. Karena misalkan kita ambil yang diamond gitu, yang pengeluaran di Tokopedia-nya sudah ratusan juta gitu. Nah, masa kita mau samakan orang yang sudah memberikan ratusan juta kepada perusahaan gitu, dengan orang yang mungkin baru pertama kali beli, terus belinya cuma 20.000, terus bebas ongkir gitu. Nah, kan nggak bisa kayak gitu. Makanya mungkin di sini ketika kita membuat tier, ketika membuat segmen gitu, berarti satu orang bisa jadi memiliki tingkat personalisasi yang berbeda, karena memang mereka deserve untuk itu gitu. Kayak misalkan kita ke banking. Ketika kita ke banking, nasabah prioritas sama nasabah biasa yang nabungnya misalkan cuma 1 juta 1 bulan gitu, beda gitu. Nah, memang karena adanya kebutuhan bisnis, ada kebutuhan personalisasi yang berbeda antara satu segmen dengan segmen yang lain. Gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen tahu gimana cara personalisasinya dengan baik, kita harus tahu dulu segmen tadi seperti apa gitu. Kalau mungkin kita sudah memanfaatkan dengan baik big data gitu, bahkan sebenarnya seperti apa gitu. Contoh hyper personalization, misalkan saya buka aplikasi Tokopedia, yang muncul bisa jadi barang-barang yang berhubungan sama misalnya games gitu. Tapi kemudian Mbak Dewi gitu yang suka jalan-jalan, pada saat buka bisa jadi barang-barang yang dimunculin di aplikasi Tokopedia itu adalah barang-barang yang berhubungan dengan traveling gitu. Nah, jadi itu yang namanya juga hyper personalization gitu. Bahkan setiap orang punya derajat personalisasi yang berbeda-beda. Kalau kita bisa benar-benar memanfaatkan big data gitu. Benar banget, berarti big data itu sangat membantu untuk men-track gitu apa sih sebenarnya minat atau kebutuhan dari customer, yang mana nantinya akan mendapatkan personalisasi sesuai dengan apa yang mereka harapkan, apa yang mereka keluarkan juga tentunya. Betul. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dalam rangka menjaga customer database, apakah ada pertimbangan penggunaan AI dalam penerapan di sistem keamanan dari masing-masing penyedia jasa? Boleh nih Mas Fendi cerita gitu dan memberikan jawaban untuk pertanyaan ini. Silakan Mas. Ya, terima kasih. Untuk menjawab pertanyaan ini balik lagi ke masing-masing perusahaan ya. Tapi as far as I know gitu ya, kalau masalah keamanan database, sebenarnya ya 95% kasus bobolnya database itu bukan karena hacker. Majority cases itu berasal dari kita sebut social engineering case. Jadi nanti teman-teman cek di Google apa itu social engineering case. Social engineering case itu adalah case di mana data itu dibobol melalui staff. Jadi entah melalui phishing, entah melalui call, entah melalui misalnya paling sering sih email phishing, di mana ketika staffnya terjebak dengan email phishing, data akses untuk ke server akhirnya didapatkan. Jadi kalau yang saya perhatikan di dunia global company sekarang, majority itu mereka fokusnya bukan memperkuat keamanan database-nya lewat software, tapi lebih ke human resource-nya. Jadi kalau kita perhatiin mungkin di perusahaan yang lain sekarang mengalami begitu banyak training mengenai yang namanya social engineering. Sering banget bisa 2 bulan sekali kita akan yang dapat namanya training mengenai phishing call, phishing email, karena bobolnya lebih banyak dari situ. Jadi kalau saya boleh info, majority global company sekarang justru balik lagi fokusnya untuk mentrain their staff gitu, untuk lebih aware mengenai social engineering case. Mungkin Mas Gegen atau Mas Raihan bisa menambahkan. Ya, benar banget, Fen. Gue setuju sama Fendi karena memang kita sendiri banyak sekali ya, hampir setiap 3 bulan sekali itu ada istilahnya compliance training gitu ya. Nah, itu salah satunya memang untuk upaya pencegahan. Kan tadi seperti yang saya bilang ya, itu bisa lewat email, phishing, segala macam. Jangan sampai mencantumkan hal tersebut. Dan itu juga
Kalau dari segi konsumen ya, sering juga kan kita ditelepon sama telepon yang tidak dikenal gitu ya, itu juga salah satu upaya gitu. Jadi memang harus berhati-hati. Jadi kebanyakan sih mungkin di sini human error ya istilahnya kalau bisa saya rangkum. Oke, mungkin karena keterbatasan waktu buat teman-teman yang pertanyaannya belum ditanyakan dan belum dijawab, bisa lanjut di huddle session setelah sesi ini berakhir gitu ya. Nah, dari tadi kita udah belajar, udah mendapatkan wawasan banyak sekali tentang bagaimana big data itu membantu memudahkan mengidentifikasi customer, dan bagaimana strategi-strategi yang bisa kita lakukan, seperti misalkan bagaimana meningkatkan komunikasi, kemudian dilihat dari tidak hanya berpatok pada harga, tetapi juga mengutamakan pelayanan. Selain itu juga penting untuk melakukan segmentasi pasar sehingga bisa memberikan pengalaman yang lebih baik lagi kepada customer, seperti itu. Dan tadi juga kita udah melihat bagaimana peran AI juga sangat membantu dalam memudahkan usaha untuk memberikan yang terbaik juga untuk customer mereka. Selain itu, kita juga melalui media online dan teknologi, kita juga bisa nih membantu memudahkan customer untuk menemukan hidden gem yang lagi viral dan marak sekali di belakangan ini, seperti itu. Dan mana juga kita bisa barengi nih dengan bagaimana peningkatan community relation dan tentunya revenue management, seperti itu. Nah, mungkin segitu benang merah yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Dan sebelum acara ini benar-benar berakhir, mungkin teman-teman bisa mengisi form survei supaya teman-teman dari Bukit Vista bisa memberikan pengalaman dan yang lebih baik lagi di sesi BV Talk berikutnya. Mungkin segitu aja dari aku. Mungkin untuk menutup gitu, aku mau menyampaikan terima kasih banyak buat Mas Rehan, Mas Gegen, Mas Fendi, dan Mas Andre tentunya yang udah membagi wawasan kepada kita semua dari manfaat data, big data, kemudian dari strategi, dan banyak sekali. Terima kasih banyak. Dan tentunya terima kasih untuk para audiens dan partisipan yang telah hadir dan telah antusias mengikuti BV Talk 9 ini. Dan tentunya yang terakhir, terima kasih banyak untuk tim Bukit Vista yang telah menyiapkan acara dengan sangat luar biasa begitu. Mungkin akhir kata aku mau minta maaf apabila ada kesalahan kata atau tindakan yang kurang berkenan gitu di hati teman-teman semua. Aku Dewi Puspita, undur diri, sampai ketemu di kesempatan lain. Mungkin aku kembalikan ke Mbak Cynthia. Oke, terima kasih buat Mbak Dewi. Ya, luar biasa sekali sudah memandu BV Talk kita kali ini. Dan terima kasih juga buat teman-teman yang antusiasnya masih gede banget di ujung acara, masih sangat tinggi sekali. Dan mungkin ya bisa stay dulu, jangan buru-buru buat keluar, karena kita masih ada beberapa informasi nih yang akan kita bagikan, dan kita juga masih ada huddle session. Nanti kita akan lihat siapa aja speaker yang masih stay di sini, dan nantinya bisa nih teman-teman ngobrol lebih jauh lagi. Dan tapi tadi menambahkan sedikit, ternyata dengan adanya pandemi tidak selalu buruk ya, karena ada transformasi di antara kita nih yang terjadi, kayak terutama untuk di bidang hospitality dan juga di bidang customer experience, terutama dengan penggunaan AI, lalu ada juga perubahan forecasting dari revenue dan lain sebagainya. Dan kita memang nggak bisa kan ya melabeli suatu hal itu baik atau buruk dulu di awal, karena ternyata akan ada dampak-dampak yang positif juga nanti di belakangnya. Nah, untuk kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan untuk adanya opportunities buat bergabung dengan Bukit Vista, dan mungkin aku memanggil Andre, Mas Andre. Yup. Halo, yes. Halo Mas Andre, gimana nih jadi speaker di BV Talk, Mas Andre? Lumayan shock ya ternyata ya bersanding dengan speaker-speaker lain yang ternyata luar biasa banget bisa. Aku sebagai speaker sendiri juga kemudian juga lebih sharing experience juga sih, mungkin dari Mas Gegen, Mas Fendi, dan juga Mas Rehan, gimana of mereka facing every question dan every topic. Yes, exactly. Thank you udah sharing sama kita, Mas Andre. Dan mungkin aku mau minta bantuannya lagi nih buat sharing sekali lagi tentang ada apa sih yang lagi opening nih di Bukit Vista. Oke, sure. Jadi sebenarnya ini Bukit Vista, kita lagi buka namanya remote internship.
Jadi ini adalah internship buat teman-teman, kesempatan internship atau magang buat teman-teman semua. Dan ini nggak harus teman-teman itu ada onsite di office-nya Bukit Vista. Ini just for you know, office-nya Bukit Vista itu ada 2. Yang pertama itu di Bali, di Jimbaran, dan yang satu adalah di Jogja, di daerah Jongke. Nah, tapi karena kita ini mengetahui nih bahwasanya pandemik ini memaksa kita mungkin untuk sedikit social distancing, jadi kita juga kemudian beradaptasi juga untuk kita buka namanya remote internship. Dan ternyata selama remote internship ini dari kemarin awal pandemik itu kita udah banyak banget dapat teman-teman yang intern itu nggak cuma dari Indonesia tapi juga dari remote dari Paris, remote dari Spain, remote dari Maroko, if I'm not mistaken ya, dari Afrika sama gitu. Jadi ini open banget, apalagi buat teman-teman sekarang yang mungkin sama-sama ada di Indonesia gitu kan. Nah, sebenarnya di intern role ini apa sih yang sebenarnya saat ini buka? Yang pertama adalah Customer Relation and Reservation Internship. Itu adalah teman-teman lebih kayak tadi aku bilang, itu adalah di chapterku. Kemudian kita sebut divisi itu chapter. Jadi di divisi untuk Customer Relation dan Reservation lebih ngurusin ke guest and network mereka semua. Terus kemudian adalah di digital marketing intern. Kalau di digital marketing itu nanti teman-teman lebih jelas ya, maksudnya kalian akan belajar mengenai digital marketing, apa saja sih yang menjadi source of marketingnya Bukit Vista, dan gimana kita mau develop marketingnya Bukit Vista, gimana kita juga mau gaining partners. Jadi kalau digital marketingnya Bukit Vista juga merangkap sebagai market building. Jadi market building nanti lebih kayak gimana kita nyari partner dan lain sebagainya. Yang MB itu ada di poin ketiga. Jadi di MB itu lebih gimana caranya teman-teman itu mencari partner-partner yang kemudian gabung sama Bukit Vista. Mungkin sedikit bingung ya, partner itu di Bukit Vista itu apa? Jadi partners itu adalah property owners yang kebetulan memarketkan properti mereka bersama Bukit Vista. Ini juga kebetulan ada 150 lebih property owner yang udah gabung sama Bukit Vista, dan dari 150 itu lebih dari 600 kita punya listing di Airbnb, kita juga punya listing di booking.com, kita juga punya listing di Traveloka. Jadi nanti kalau teman-teman gabungnya marketing and business development, itu lebih ke situ, lebih ke gaining partners. Kemudian ada juga human resource intern, lebih ke HR, gimana nurturing the team, nurturing the company, nurturing individual di company. Itu nanti teman-teman kalau memang interest banget di bagian situ, teman-teman juga bisa gabung di situ. Kemudian di finance analyst intern itu lebih ke ngurusin ke bagian finance, gimana kita roll out everything, belajar gimana mengetahui payment dari OTA, kita gimana juga nanti ngirim payment ke property owners, itu nanti kita belajarnya di finance analyst. Kemudian business data analyst, ini data analyst adalah lebih kayak kita projecting the whole company itu mau ngapain gitu. Jadi business data analyst itu nanti lebih ke situ sih teman-teman. Jadi kayak teman-teman, mungkin ketika tadi di topik juga kita bisnis itu lebih ke dinamis, kita juga bisa belajar gimana sih dinamisnya bisnis itu dan gimana kita bisa creating strategi. Kemudian video editor intern itu jelas banget kita mungkin buat membantu teman-teman marketing, itu juga kita butuh video editor buat kita creating content. Kemudian community management specialist itu lebih ke kita nurturing partners tadi atau property owners. Itu nanti teman-teman akan belajar juga nurturing orang-orang yang bekerja sama dengan Bukit Vista, tapi itu bukan employee, tapi lebih ke property owners. Kemudian quality assurance interns itu adalah di bagian product development, lebih kayak mungkin ngurusin end and front end gitu ya teman-teman ya, lebih ke IT gitu. Jadi teman-teman bisa ke IT, bisa ke semua bagian, karena kita juga masih ada sebenarnya lebih banyak lagi yang bisa teman-teman explore di sini. Jadi teman-teman itu kalau mau ngecek apa aja sih internship yang dibuka sama Bukit Vista, itu di bukitvista.com/jobs. Nanti teman-teman bisa ngecek di situ mengenai apa aja sih yang sebenarnya dibuka sama Bukit Vista, mengenai setiap chapter, setiap roles dari setiap chapter, nanti detailsnya teman-teman bisa cek di situ semua. Dan pokoknya jangan ragu, jangan malu, pokoknya gabung sama BV. Kita pokoknya senang banget pokoknya kalau ketemu orang-orang baru tuh sudah paling senang lah intinya. Oke, thank you Mas Andre untuk penjelasannya, dan ya mungkin dari teman-teman yang di sini, habis ini ada yang tertarik nih mau gabung Bukit Vista atau mungkin mau tahu lebih banyak lagi tentang Bukit Vista, silahkan mulai cek website kami bukitvista.com. Nanti untuk informasi
job opportunities dan job vacancy-nya akan ada di bukitvista.com/jobs, atau kalau misalnya teman-teman nih mau ikutin seri BVI Talk yang lainnya karena mungkin seru ya acaranya, tapi seru kan acaranya, kayak dari speakernya juga menikmati sekali hari ini. Nanti boleh banget dicek ke website kami juga di bukitvista.com/bv-i-talk. Nah, nanti di sana teman-teman bisa menemukan seri-seri kita yang lainnya dari seri-seri kita sebelumnya. Kita juga talking about AI. Mungkin aja teman-teman di sini tadi karena kita bahas tentang AI atau mungkin data science, ada yang tertarik. Nah, silahkan dicek ke website kita karena kita udah pernah bahas tentang ini juga. Dan oke, buat selanjutnya nih, tetap stay tune sama BVI Talk karena BVI Talk akan terus bergulir kayak gitu. Dan another BVI Talk that will coming soon adalah BVI Talk yang ke-10, nanti akan diselenggarakan di tanggal 22 Desember, bisa mulai di mark kalendernya dari sekarang. Buat temanya ini adalah How Innovations Evolve Talent Development. Jadi mungkin lebih bocoran dikit, ini kayak lebih bahas tentang human research, tentang talent dan lain sebagainya. Dan kalau teman-teman tertarik lagi, jangan lupa dipantengin terus. Selain dipantengin websitenya, kita baru banget nih di Instagram. Jadi teman-teman boleh follow BVI Talk karena semua informasi tentang BVI Talk yang akan datang dan mungkin liputan dari yang sebelum-sebelumnya akan kita tampilkan dan kita unggah di sini kayak gitu. Oke, I think that's pretty much it buat BVI Talk ke-9 kali ini. Terima kasih sekali untuk teman-teman yang masih stay di sini, dan terima kasih untuk antusiasnya. Jangan lupa boleh diisi buat feedbacknya, karena itu bakal berguna banget buat teman-teman di Bukit Vista, terutama teman-teman komite BVI Talk untuk improvement BVI Talk selanjutnya. Dan akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua co-host, kepada Mbak Dewi sebagai moderator, lalu kepada semua speaker, Mas Gege, Mas Fendi, Mas Andre, Mas Rehan, semuanya terima kasih telah bergabung dengan kita malam hari ini, dan terima kasih juga pada semua partisipan, terima kasih pada teman-teman official HMPI, teman-teman HMPI DPW 2, teman-teman Himta UI, dan juga teman-teman Kamadipa UGM. Terima kasih, kalian luar biasa sekali, dan aku percaya kalian telah memberikan satu delighting dan inspiring teman-teman generasi muda yang datang pada malam hari ini buat gabung ke BVI Talk. So I think that's pretty much it. Thank you for coming and joining on BVI Talk 9. I will see you on the next BVI Talk.